Hai, welcome to my YouTube channel Rohmat Turnim. Subscribe dulu yuk. Halo guys, apa kabar? So, I'm back again. Sudah lama aku nggak buat video lagi. Kali ini aku bakal buat video, tapi konteksnya di videonya akan kelihatan seperti masak-masak. Tapi aku mau sharing tentang buku yang aku beli beberapa waktu lalu. Aku mau cerita. Ya, kayak aku excited aja gitu loh guys. Udah baca buku ini, walaupun baca bukunya baru bisa akhir-akhir ini. Aku belinya udah lama, tapi aku baru bisa bacanya beberapa waktu dekat ini gitu, dan itu masih kebaca kurang lebih setengah halaman bukunya ya gitu, bukan setengah halaman, setengah bukunya gitu. Jadi guys, bukunya ini sangat bagus banget menurut aku. Judulnya itu kan The Age of Hope ya. Aku kemarin itu belinya di Mall Arta Gading. Jadi aku belinya itu setelah ibadah di GSKI, gerejanya Pak Erastus. Dan buku ini bercerita tentang histori ataupun perjalanan hidup si penulis bukunya, itu Mark Chironna ya guys. Jadi ini bapak pembimbing lah ibaratnya ya, dalam satu gereja gitu, dalam satu persekutuan iman gitu lah ya guys. Jadi di first page buku ini juga ada kisahnya Christine Caine yang memang benar-benar salah satu kisah kelam yang ternyata dia bisa bangkit dari hal kepahitan tersebut dan kembali ke mengikut Tuhan seperti itu. Jadi ada beberapa kalimat yang aku temukan di buku ini sangat-sangat menarik, dan emang benar-benar ketika kita bacanya kayak seolah-olah oh iya benar ya, aku pernah mengalaminya gitu. Saking realitinya buku ini, jadi kayak kita juga merasakan bahwasanya kita tuh nggak sendiri gitu loh guys. Jadi setiap perjalanan hidup kita yang terasa kayak kelam, terasa kayak sulit banget gitu, kita nggak bisa bangkit gitu. Ketika aku baca buku ini, aku kayak ngerasa oh semua orang ternyata pernah, ataupun semua orang ternyata akan mengalami hal pahit dalam hidupnya gitu. Namun apakah semua orang bisa bangkit dari kepahitan tersebut, kita nggak tahu ya. Nah tapi buku ini bercerita tentang bagaimana seseorang bisa bangkit dari kepahitan yang dialami seperti itu guys. Ada banyak kalimat yang membuat aku sangat-sangat benar-benar menarik gitu ya, sangat tertarik gitu. Aku akan bacakan ke kalian. Nanti akan beberapa kalimat aku bacakan. Kayak saya merasa bahwa kejahatan telah menaklukkan saya dan Tuhan telah meninggalkan saya. Nah, aku rasa kayak semua orang pasti mengalami hal-hal ini ya guys, mengalami kejadian ini, dimana titik kita tuh kayak ngerasa aduh kenapa ya semua usaha yang udah kita buat, semua pengorbanan yang udah kita buat, tapi kayak nggak menghasilkan hal kebaikan gitu. Nah di situ kayak kita ngerasa Tuhan tuh kayak kok kayak meninggalin kita ya gitu. Ternyata enggak guys, itu salah satu proses pendewasaan gitu. Jadi kayak ujian yang kita hadapi itu adalah salah satu proses pematangan untuk kita bisa nantinya menerima kedudukan yang terbaik yang akan diberikan ataupun dimandatkan oleh Tuhan gitu. Nah terus banyak juga nih, pokoknya bagus-bagus banyak. Ada kalimat juga yang berisi tentang kesembuhan adalah roti bagi orang percaya. Ini aku bisa artikan kesembuhan, dan aku ambil kata-katanya kesembuhan adalah roti, kemudian orang percaya. Kayak ibaratnya guys, kita tuh lagi sakit, kita tuh lagi jauh dari Tuhan, kemudian kita benar-benar haus, kita benar-benar lapar akan bimbingan Dia, kita lapar akan firman Dia gitu, kita lapar akan sentuhan kasih Dia gitu. Nah ketika kita menemukan kasih Tuhan itu, ketika kita menemukan firman kebenaran Tuhan itu, jadi kayak kita tuh kembali sehat gitu, kembali kayak semangat iman kita tuh semakin dikobarkan, dan kita tuh semakin hidup di dalam kebenaran kayak gitu sih ya guys. Jadi pokoknya buku ini bagus banget menurut aku, bagus banget, recommended untuk kalian beli. Nih ada lagi nih, setiap kita memiliki temperamen yang berbeda. Kita adalah kepribadian yang unik, dan kita memproses rasa sakit kita secara berbeda-beda. Ada yang temperamennya berapi-api kayak aku mungkin ya gitu, Aries banget gitu ya.
Ini bukan tentang aku tuh percaya bintang apa segala macam, zodiak segala macam, tapi emang kebanyakan sih kayak gitu ya. Tapi semua itu kita bisa kontrol sih gitu ya, mungkin dengan bimbingan orang-orang yang lebih imannya lebih kuat gitu, dan bimbingan orang-orang baik di sekitar kita gitu, kita bisa bangkit gitu dari keterpurukan kita gitu, dan kita bisa memproses segala kepahitan, kita bisa memproses segala kesulitan-kesulitan yang ada di hadapan kita. Dan mungkin memang kita itu punya punya waktu ataupun timing yang berbeda-beda gitu, tapi yang pastinya semua orang sudah diberikan mandat sesuai dengan kapasitas masing-masing, seperti itu sih guys. Jadi tidak perlu khawatir dengan pencapaian orang, tidak perlu khawatir dengan seperti apa kamu sekarang dan mau jadi apa kamu nantinya. Semua itu sudah diporsikan oleh Tuhan sendiri gitu. Dan ketika kita merenungkan masa lalu kita dari tempat terasa sakit kita saat ini, pikiran kita secara otomatis memilih ingatan yang mengkonfirmasi kengerian. Ini sih lebih kayak intimidasi ya gitu, intimidasi iblis, karena iblis itu ada di sekitar kita gitu. Jadi dia akan selalu berusaha untuk mengingatkan kita hal-hal yang berbau kepahitan di masa lalu kita, sehingga kita tidak bisa bangkit kembali dan mencapai pencapaian yang lebih baik di masa depan kayak gitu. Jadi emang kita harus lebih kuat imannya guys untuk menghadapi kenyataan yang ada di sekitar kita. So ya udah selesai videonya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and comment and like and share for your friends. Bye.